Lihat, kata para ulama, anjing saja Allah bedakan di antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu, apalagi manusia. Maka dari mana kaedah aneh ini datang? Kalau bukan dari syaitan, membuat manusia tidak mau untuk belajar ilmu agama dengan cara seperti ini. Semakin banyak engkau tahu, semakin banyak larangan. Semakin banyak larangan, semakin tidak bebas berbuat. Semakin banyak engkau tahu dan engkau masih melanggar, dosanya makin besar daripada engkau tidak tahu dan engkau melanggar, dosanya sedikit. Dan ini batil. Banyak larangannya kalau kita hadir kajian-kajian seperti itu. Dilarang untuk menyamarkan Anda dari neraka. Dilarang untuk menyamarkan Anda dari murka Allah. Apakah itu bukan kebaikan? Daripada Anda tidak tahu kemudian setiap hari di atas maksiat itu, setiap hari di atas transaksi yang haram, setiap hari di atas transaksi yang dimurkai Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kaedah-kaedah syaitan yang beredar banyak di tengah kaum muslimin, yaitu lebih baik tidak tahu daripada tahu. Lebih baik tidak tahu daripada tahu. Ini dari sudut pandang manapun nggak ada yang bisa membenarkan bahwa orang yang tidak tahu lebih baik daripada orang yang tahu. Dari sudut pandang manapun nggak ada yang benar. Namun kenapa dalam beragama syaitan bisa masuk kepada kaum muslimin sehingga banyak kaum muslimin mengatakan lebih baik tidak tahu daripada tahu. Lalu ditanyakan kepada mereka, kenapa lebih baik tidak tahu? Mereka mengatakan kalau kita salah dan kita tidak tahu, itu dosanya lebih ringan daripada kalau kita salah, namun kita sudah tahu. Pernah dengar? Pernah menjadi mantan-mantannya? Dulu kita tidak mau belajar ilmu agama. Diajak kepada pengajian tidak mau, diajak membaca buku-buku yang berhubungan dengan agama tidak mau. Kenapa? Nanti takut banyak tahu, banyak nggak bolehnya. La ilaha illallah. Taunya Anda ilmu agama Allah, itu artinya Anda tahu jalan ke surga yang mana, jalan ke neraka yang mana. Taunya Anda ilmu agama Allah, wahyu yang Allah turunkan, itu mengetahui bagaimana cara jalan meraih ridho Allah dan mana yang akan mengantar Anda kepada murka Allah. Dari mana datangnya? Tidak tahu lebih baik daripada tahu. Rumus duniawi manapun, nggak ada orang yang mengatakan bahwa tidak tahu lebih baik daripada yang tahu. Tidak bisa, tidak memiliki ilmu tentang konstruksi lebih baik daripada mengerti ilmu konstruksi. Tidak mengerti ilmu listrik lebih baik daripada mengerti ilmu listrik. Tidak mengerti ilmu tentang ekonomi lebih baik daripada orang yang mengerti ilmu ekonomi. Tidak mengerti ilmu tentang otomotif lebih baik daripada mengerti ilmu tentang otomotif. Dari mana kaidah ini? Semua orang akan mengatakan batil. Selalu orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Bahwa yang tahu, yang berilmu lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Di dalam Al-Quran surah dalam Quran surah Al-Ma'idah, Allah tabaraka wa ta'ala membedakan antara anjing yang mengerti ilmu berburu dengan anjing yang tidak mengerti ilmu berburu. Allah bedakan. Anjing dibawa berburu, yang satunya sudah diajarkan cara berburu. Bahwa dia menangkap buruan untuk tuannya, bukan untuk dia. Sementara yang satu belum. Allah bedakan, Allah halalkan hasil buruan anjing yang sudah mengerti ilmu berburu. Bahwa dia menerkam, dia menghajar, dia mengejar buruan itu untuk tuannya, bukan untuk dia. Sehingga ketika anjing itu membuat buruan itu mati dengan gigitannya, diberikan kepada tuannya, halal. Dengan syarat dilepas pakai bismillah. Namun anjing yang belum diajar, belum mengerti, ada kemungkinan dia memangsa itu untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Sehingga haram hukumnya. Lihat
kata para ulama, anjing saja Allah bedakan di antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu, apalagi manusia. Maka dari mana kaidah aneh ini datang? Kalau bukan dari syaitan. Membuat manusia tidak mau untuk belajar ilmu agama dengan cara seperti ini. Semakin banyak engkau tahu, semakin banyak larangan. Semakin banyak larangan, semakin tidak bebas berbuat. Semakin banyak engkau tahu dan engkau masih melanggar, dosanya makin besar. Daripada engkau tidak tahu dan engkau melanggar, dosanya sedikit. Dan ini batil. Justru Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan kita untuk berilmu. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menimba ilmu itu hukumnya wajib untuk setiap muslim. Demikian juga dengan muslimah. Saya memiliki seorang teman, pedagang emas, yang ketika sudah mengerti transaksi emas yang benar seperti apa, kemudian dia harus berkorban sebahagian daripada hartanya untuk keluar dari transaksi-transaksi haram tersebut, dan punya keinginan untuk mengajak teman-temannya, kawan-kawannya, relasinya yang juga sama profesi dengan dia sebagai pedagang emas untuk mendengarkan kajian. Mayoritas kawannya tidak mau ikut. Dan salah satu yang disampaikan kepada kita, dia mengatakan, teman-teman mengatakan lebih baik tidak hadir. Kalau kita hadir nanti banyak nggak bolehnya. Banyak larangannya kalau kita hadir kajian-kajian seperti itu. Dilarang untuk menyamarkan Anda dari neraka. Dilarang untuk menyamarkan Anda dari murka Allah. Apakah itu bukan kebaikan? Daripada Anda tidak tahu, kemudian setiap hari di atas maksiat itu, setiap hari di atas transaksi yang haram, setiap hari di atas transaksi yang dimurkai Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sementara kalau Anda tahu, Anda bisa memilih jalan ke surga. Anda bisa memilih jalan yang akan mengantar Anda kepada ridho Allah. Minimal Anda tahu ini haram dan Anda punya niat untuk menghentikan, itu minimal. Walaupun itu tidak benar. Ada orang yang sudah tahu kebatilan, namun dia hatinya belum berani untuk meninggalkan kebatilan itu. Namun dia sudah tahu itu batil. Itu sudah satu level di atas orang yang tidak tahu itu adalah batil. Dan sengaja tidak tahu bahwa itu adalah batil. Namun kaidah ini beredar di tengah kaum muslimin. Lebih baik tidak tahu dibanding tahu. Dan ini tidaklah benar, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Rasulullah SAW datang dengan ilmu. Bagaimana mungkin tidak mengetahui ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW lebih baik daripada mengetahui ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda bahwa manusia yang diakui oleh Allah hanya manusia yang berilmu? Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-17, dalam persaksian tentang la ilaha illallah, Allah hanya membawa persaksian Allah, persaksian malaikat, persaksian ahli ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah bersaksi, malaikat bersaksi tentang la ilaha illallah, la ilaha illahu. Tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada ilah kecuali Dia. Bersaksi Allah, bersaksi malaikat, dan bersaksi ahli ilmu. Allah angkat derajat sehingga Allah gandengkan dengan persaksian Allah, Allah gandengkan dengan persaksian malaikat hanya orang yang berilmu. Artinya apa? Yang Allah akui dari hambanya hanya orang-orang yang berilmu. Lalu bagaimana mungkin tidak berilmu lebih baik daripada berilmu? Nabi juga mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi dan para rasul. Orang yang berilmu, mengetahui apa yang Allah ajarkan, apa yang Rasulullah ajarkan, itu adalah pewaris para nabi dan para rasul. Ya laha min mirath. Alangkah indahnya, alangkah hebatnya warisan yang kita terima itu. Warisan ilmu dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada warisnya Fir'aun dan Qarun. Warisan tahta, warisan harta. Lebih baik warisan para Nabi dan para Rasul. Yaitu ilmu. Fa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Para Nabi dan Rasul tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Namun mewariskan ilmu. Ilmu adalah warisannya para Nabi dan para Rasul. Dan bagaimana mungkin tidak mengetahui dan tidak memiliki warisan para nabi dan para rasul, itu lebih mulia, lebih hebat. Allah Tabaraka wa Ta'ala mendatangkan agama untuk menyerang kebodohan. Allah mengutus para nabi dan para rasul, menurunkan Al-Quran untuk menjauhkan manusia dari alam kebodohan, alam jahiliyah.
Tidak mengerti ilmu tentang apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah mau. Sehingga berjalan di atas kegelapan. Dan ilmu yang Allah tabaraka wa ta'ala ajarkan, Allah sebut dengan cahaya. Wa anzalna ilaika nuram mubina. Kami ajarkan kepada kamu, diturunkan kepadamu cahaya yang sangat besar. Ilmu adalah cahaya, kebodohan adalah kegelapan. Kapan kegelapan itu dianggap lebih baik daripada memiliki cahaya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Nabi SAW mengatakan, afalam yas'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Kenapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Obat daripada kebodohan adalah rajin bertanya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fas'alu, tanyakan ahlad dzikri, orang yang mengerti, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak faham dan mengerti. Tanya kepada yang mengerti, tanya yang faham. Namun semua itu dihilangkan oleh iblis. Ditebarkan kaidah besarnya di tengah manusia, lebih baik tidak tahu dibanding tahu. La haula wala quwata illa billah. Sehingga ketika diajak belajar ilmu agama, malas. Kenapa malas? Saya tidak tahu, salah. Saya lebih baik daripada dia yang tahu tapi dia berbuat salah. Ini bujuk rayu iblis laknatullahi alaih.